gimana saat teman kita itu mengalami gangguan mental, sedangkan dia nggak tahu kalau dia merasa punya gangguan mental. Sikap apa sih yang harus kita ambil seharusnya? Gini, nggak semua orang itu paham kalau temennya itu lagi terkena gejala tersebut. Dan hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah nggak ngompor-ngomporin dan ngomong ke teman-teman kalau dia there's something, tapi langsung kalau misalnya ngerasa mahal nyuruh dia ke psikiater, ke psikolog, langsung cari aja anak di universitas yang memang basisnya itu psikologi. Itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman kita, kembali lagi di podcast Mahasiswa Part-Time bersama saya Badrus Salam. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial loh. Pada penasaran kan? Kali ini kita juga akan membahas tentang isu-isu yang menarik loh, dan tentunya sangat relate sekali dengan para remaja. Pada penasaran kan? Tetap ditonton ya di podcast Mahasiswa Part-Time ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial loh. Beliau adalah Mbak Ramadhani Nuzula, salah satu mahasiswa yang punya banyak bakat nih dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan ya Mbak ya. Silahkan perkenalkan dirinya Mbak. Halo, assalamualaikum guys, sahabat apa tadi namanya? Mahasiswa Part-Time. Hai semua sahabat mahasiswa part-time, perkenalkan nama saya Ramadhani Nuzula. Saya biasa dipanggil Zela. Saya mahasiswi aktif semester 7 FKIP Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Majen Sungkono. Kalau teman-teman biasanya manggil saya Zela, tapi kalau teman-teman literasi saya punya nama pena Zea. Jadi kadang ada yang manggil Zea, ada yang manggil Zela. Saya sehari-harinya sebagai guru bahasa Inggris selinier dengan jurusan saya owner dan founder dari Bimbel Course. Terus apa lagi ya, paling saya suka melukis, saya juga nge-handle beberapa online shop art handmade. Terus apalagi saya juga a part of salah satu WO di Mojokerto. Sih, itu aja sih. Keren banget nih, pasti para penonton udah minder nih mendengar banyak pengalamannya Mbak Zela. Nah, kali ini kita akan membahas isu tentang kesehatan mental nih Mbak, yang tentunya nggak asing bagi para remaja dan Gen Z. Nah, menurut Mbak Zela nih, apa sih definisi dari kesehatan mental itu Mbak? Bisa dijelaskan Mbak? Kesehatan mental ataupun mental health ya, berdasarkan yang saya kutip salah satu jurnal tahun 2013, masih relevan ya. Itu adalah psikologinya Mbak Analisa yang juga aktif di sosial media. Dia berkata bahwa kesehatan mental itu adalah bagian dari emosional kita. Badan itu dibagi dua, jiwa dan raga. Kalau ada yang bilang kesehatan, aku nggak apa-apa kok, aku agak stres, tapi yang penting fisikku tuh masih sehat, aku nggak bilang nggak apa-apa. It's big bullshit. Karena itu saling berkorelasi, berkaitan. Jadi kalau kamu merasakan capek, terus ada gejala-gejala udah mulai malas makan, malas mandi dan lain sebagainya, itu pasti efeknya di fisik itu juga. Jadi kalau ditanya apa sih kesehatan mental? Kesehatan mental adalah sebuah kesehatan jiwa dan raga yang saling berkorelasi dan berhubungan dengan emosional. Begitu, Mas Bagus. Oh iya, jadi berhubungan dengan kesehatan jiwa ya Mbak. Jadi kan itu tuh ada apa sih, aku lupa, corporo insano ya nggak sih? Kesehatan jiwa itu berkaitan dengan kesehatan raga. Jadi kalau jiwanya sehat, raganya insya Allah sehat. Nah Mbak, kadang kita itu banyak ya kayak gangguan-gangguan kesehatan jiwa. Apa saja sih Mbak gangguan-gangguan kesehatan jiwa itu ataupun kesehatan mental? Oke. Kalau di dalam itu ya, kalau di dalam kesehatan di mental healthy, kita sebutnya itu ada beberapa disorder. Jadi misal anxiety itu kecemasan, tapi kalau sakitnya ada disorder. Salah satunya yang sering banget dibahas Mas, itu anxiety disorder. Gejalanya, terus habis itu ada panic attack, ada juga bipolar yang sering kita dengar, ada juga yang lebih parah schizophrenia. Itu tahapan-tahapan dari beberapa disease di penyakit kesehatan mental. Itu sih. Saya kayak apa itu mendengar banyak kata-kata baru kayak anxiety ya, bipolar dan sebagainya. Nah itu tuh apa sih Mbak, anxiety sama bipolar? Oke. Biar nggak itu ya, nggak self diagnosis ya.
anxiety itu sebuah kecemasan. Kecemasan itu biasa, tapi bisa dikatakan sebuah disorder itu karena saya concern tentang ini ya. Saya juga mau penelitian ini di skripsi saya dan lain sebagainya, berkonsultasi dengan saya yang notabene psikolog, sering ngobrolin ini gitu. Jadi kecemasan yang seperti apa yang sudah dianggap bahaya adalah ketika kita sudah mulai menjauhi sosialisasi. Kita seperti yang saya bilang udah mulai males menghadiri kegiatan sosial, males untuk mengisi kebutuhan sehari-hari yang tadinya ekstrovert, bahagia maupun kamu introvert atau ekstrovert. Kalau kamu udah mulai menarik diri dari sosial, itu diperhatikan, diwaspadai. Dan sering tuh saya dengar, ya soalnya kamu sih jarang sholat, kamu jarang ke gereja, kamu gak pernah ibadah, makanya kamu stres. Sering kan kita dengar ucapan seperti itu, padahal tidak ada sangkut pautnya. Justru orang-orang yang sering zikir dan sebagainya itu notabene-nya itu sering juga. Jadi tidak ada stigma bahwa yang rajin ibadah itu tidak kena. Bisa jadi karena dia itu ada yang dinamakan itu terlalu banyak khawatirnya. Kalau orang naruh gelas gitu ya, ya udah. Kalau misalnya ada yang punya anxiety maupun OCD, itu kalau nggak gini tuh nggak lego. Ya kan, pernah tahu kalau Kak bubur sih nggak lego karena ada kecenderungan kecemasan itu dikarenakan apa? Ada inner child, ada luka yang belum selesai kayak gitu. Jadi kayak ada was-was ya, gitu. Was-was gitu. Jadi itu memang ya nggak bisa dihindari karena penyakit. Kan itu kelihatannya nggak terlihat ya Mas ya, padahal kalau yang ngerasain itu ya goblok kabeh gitu. Itu sih Mas. Nah, pentingnya itu membahas tentang kesehatan mental ini bagi remaja itu apa sih, Mbak? Pentingnya kesehatan mental. Karena gini, kita kan jarang banget ya kalau sakit itu disuruh ke psikolog, psikiater. Mengenali diri sendiri itu penting. Jadi sebelum kamu mau berobat mana, terus nanti disarankan disuruh ruqyah dan lain sebagainya, kalau tahu maksudnya bagus. Tapi kalau nggak tahu maksudnya malah buruk. Jadi harus ngerti bahwa apa ya, kalau dalam pepatah Inggris tuh you have to love yourself first. Kita mendahulukan diri sendiri dulu tuh nggak egois. Jadi kamu kenali dirimu sendiri, ketika kamu sudah fulfill yourself penuh, baru kamu bisa tuh nolong orang lain kayak itu. Kalau di Indonesia kan seringnya kita harus nolongin orang, tapi kitanya masih tertatih-tatih. Penting banget untuk mengenali kita itu bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga, itu penting banget. Jadi harus menjaga diri kita sendiri dulu baru berdasarkan diri sendiri baru care pada orang lain gitu. Betul sekali. Tentang kesehatan mental nih, faktor apa saja sih yang buat itu yang bisa mempengaruhi kesehatan mental seorang remaja ataupun seorang manusia? Dibagi menjadi dua, ada faktor internal dan eksternal. Internalnya adalah dari kita sendiri berdasarkan mindset, terus keluarga, bisa juga circle, inner circle, outer circle. Inner circle itu circle yang paling dekat, keluarga, teman kerja, terus nanti lingkup lebih besar lagi organisasi, lingkungan masyarakat. Itu penting. Gimana caranya kalau kita udah bagus nih bibitnya, kalau ditaruh di tanah yang salah, dia nggak akan tumbuh, ya kan? Iya. Walaupun mungkin misalnya bibitnya nggak bagus-bagus banget, tapi pupuknya bagus, airnya bermineral baik, ditambah sinar matahari cukup, saya yakin dia akan tumbuh lebih bagus dibanding bibit yang janikus bagus. Nah itu apa? Artinya menandakan bahwa kita harus udah bagus nih, diletakkan di tempat yang baik. Dan kita memilih circle, pilih-pilih itu boleh. Selagi itu kan seperti sayangi diri sendiri ya. Jadi harus care terhadap tempat yang kita pilih, itu sih. Itu penting. Jadi gimana cara kita itu harus mencari teman yang baik ya, biar nggak berada di lingkungan toxic relationship. Benar. Iya, kalau kayak gitu tuh sebenarnya kita yang tahu. Kalau aku contohnya gini, aku ekstrovert. Aku sadar betul kalau aku terlalu lama ngobrol sama orang sesama ekstrovert, energiku habis. Karena kita rebutan ngobrol. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Kalau aku ekstrovert, aku lebih nyaman, more comfort kalau aku speaking sama orang introvert, karena nggak rebutan ngomong. Dia menjadi pendengar yang baik dan dia senang. Dia nggak suka bisa mendominasi pembicaraan juga. Iya bisa tuh itu, karena kita dapat space. Karena kalau selama ini mungkin ngobrol di tempat lain nggak bisa, harus ngalah, banyak ngalah.
masalahnya, kita bisa ngobrol lebih lega dan gak ngerasa mendominasi karena dianya pun senang mendengarkan kita. Jadi kayak lebih ngerasa ada tempat gitu. Dia karena nggak suka ngobrol, dia menjadi pendengar yang baik, kita menjadi pembicara yang baik gitu. Itu pertama, harus tahu apa kadar yang kita mau. Aku butuh teman, aku mau yang temennya religius, tapi teman-temanku pada main ke clubbing. Ya apa terus? Apa kita harus punya? Ayo salat rek, gak bisa aku ke clubbing sih. Ya kamu harus mainnya sama anak-anak remaja masjid, sama anak IPPNU misal, atau pemuda Muhammadiyah. Cari lingkungan yang kamu suka. Misal kamu suka main sama anak-anak organisasi dan lain-lain, kalau kamu suka ya gembuli mereka. Ya, harus berteman pada orang-orang yang tepat ya. Kalau untuk kamunya mencegah ya. bener, emang dong preventif kan. Emang kalau kamunya udah baik, tapi di tempat yang nggak baik kan sayang banget. Nah, salah satu faktor internalnya tadi kan tentang mindset ya, Mbak. Bener. Bagaimana cara mengelola mindset kita agar kita itu tidak terkena gangguan mental, Mbak? Atau enggak? Itu adalah habit. Habitual itu adalah keseharian, daily activity, keseringan kita apa yang kita lakukan. Sebab apa yang sudah kita lakukan itu menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah sikap perilaku. Contohnya saya dikenalnya obio aktif, misal kupuhan negatifnya, ya itu harus dikurangi. Saya menyadari bahwa aku harus mindsetku produktif. Apa nih yang bisa aku lakuin? Karena sometimes aku ngerasa kalau aku diem aja, aku ngerasa nggak ngapa-ngapain, nggak berguna. Jadi dari pemikiran mindset itu kita langsung action mas, nggak terlalu cuma banyak gini-gini tapi nggak take action. Jadi saya menyadari betul bahwa kalau saya mau mindset saya baik, misal saya menanamkan diri saya ya hari ini harus minimal ada yang dilakukan. Jadi take action. Tulis, karena selalu lupa kalau nggak ditulis. Harus ditulis apa nih jadwal yang mau dilakuin, to-do list, habis itu action, take action, karena itu penting banget biar bisa mengurangi anxiety atau kecemasan gitu ya, Mbak ya. Betul. Salah satu. Jadi distraktif mas, bukan destruktif ya, tapi distraktif, mendistraksi dari hal yang kita bengong seharian nggak ngapa-ngapain. Jadi kita bisa move ke sesuatu hal yang entah itu kalian mulai dari bersih-bersih rumah aja, langsung me time, terus ngobrol sama teman-teman di sekitar, tetangga, mainan sama kucing. Itu walaupun saya kelihatannya sepele tapi itu sangat bermakna kayak gitu sih mas. Jadi bergerak kayak gitu. Kita kan yang tahu kapabilitas ya. Jadi kalau misalnya aku cuma gitu doang kurang, aku tambah olahraga, aku tambah ini. Tapi kalau udah ngerasa capek, jadi stop, jangan terus gitu. Jadi memperbanyak kegiatan-kegiatan yang positif ya, tentunya Betul, ya, Mbak ya. betul. Seperti olahraga ataupun diseimbangi diskusi gitu. juga dengan mediasi. Nah, Mbak, saya ingin bertanya nih, Mbak, tentang bagaimana saat teman kita itu mengalami gangguan mental, sedangkan dia nggak tahu kalau dia merasa punya gangguan mental. Sikap apa sih yang harus kita ambil seharusnya? Gini, nggak semua orang itu paham kalau temennya itu lagi terkena gejala tersebut. Dan hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah nggak ngompor-ngomporin dan ngomong ke teman-teman kalau dia there's something, tapi langsung kalau misalnya ngerasa mahal nyuruh dia ke psikiater, ke psikolog, langsung cari aja anak di universitas yang memang basisnya itu psikologi. Itu yang pertama. Cerita ke anak yang memang ada basis psikologi. Jadi kalau tanya, dia jawabnya itu berbasis ilmu, bukan yang kayak halah itu cuma perasaan lo aja, kayak gitu. Jawabnya berbasis ilmu. Dan rata-rata kalau anak psikologi ya, khususnya psikolog itu dia itu menjawab berdasarkan ilmu dan ditulis. Jadi biasanya si anak akan mendapatkan PR. Saya juga pernah. Bedanya adalah ada konselor dan psikolog. Beberapa universitas nih mas, itu menyediakan konseling dengan konselor yang profesional itu gratis. Jadi jurusannya itu bimbingan dan konseling. Biasanya ditaruh di guru BK kalau di sekolah. Ada juga klinis, ada industri, ditaruh di pabrik as a HRD, HRD untuk merekrut merekrut karyawan. Nah, kalau untuk di bagian klinis itu boleh banget untuk mengunjungi orang-orang yang memang konselor basisnya sebelum dia di psikolog profesional. Dia bisa tuh ngasih insight yang berbasis psikologi di universitas ada di UINSA Surabaya. Itu saya pernah jadi konseling, dan konselor saya juga teman saya sendiri, bagus banget. Dia ngasih jurnal, disuruh bikin jurnal, dapat PR, dilihat moodnya itu gimana.
apakah kalau bergejolak terus Ya, ya itu swing gitu. nah kalau moodnya itu roller coaster terus dan itu konstan berarti ada sesuatu dan harus itu ada step selanjutnya ke psikolog. Kalau ke psikolognya itu kan dia nggak punya akses untuk memberikan rehabilitasi berupa medicine obat, itu yang bisa psikiater. Nah itu ada stepnya, step by step. Pertama ke konselor dulu, psikolog. Kalau konselor nggak bisa, psikolog. Psikolog nggak bisa, psikiater. Rata-rata orang-orang itu cukupnya dikasih ilmu knowledge based on knowledge aja, langsung mintanya obat. Sekalinya dikasih obat, psikiater nggak bisa bangun. Terlalu banyak, over. Jadi kita harus tahu kadarnya. Kalau misal emang udah cukup di konselor atau psikolog ya udah, mereka tahu batasannya. Oh ini nggak bisa naik lagi, oh ini naiknya nggak bisa naik lagi. Jadi kayak gitu sih mas. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ada step by Pertama step. harus melakukan mentoring ya. Betul. Memberikan saran mentoring. Oh kamu itu butuh untuk ke psikolog ataupun ke konseling. Iya Ya, betul. contohnya satu. Nah, kenapa sih Mbak isu kesehatan mental ini menjadi sangat sensitif Betul. di Indonesia? Betul. Gimana nih Mbak? Karena gini, pertama ada beberapa juga yang nggak di cover sama askes swasta maupun nasional. Kita sebut BPJS. Kalau setahu saya BPJS itu nge-cover, tapi tidak semua orang memiliki kapabilitas dan ngejangkau itu mas. Jadi orang-orang yang mungkin di daerah pelosok dan lain sebagainya yang cenderung mengalami hal tersebut karena tidak terjangkau pendidikan dan lain-lain itu rentan, tapi mereka nggak tahu mau berobat kemana. Jatuhnya diapain? Jatuhnya Di kerangkeng gitu ya Mbak? betul, itu salah banget. Ditinggal. Wes timbang daripada kamu rusuh yang lain gitu aja. Terus ditambah ke mana-mana di rupiah yang nggak seharusnya. Iya. Oh ini kena jin. Padahal kalau dikasih obat tenang dengan kadar tertentu sembuh, nggak harus juga itu kasihan banget, itu hak asasinya. Sangat ngeri banget nih. Iya, dia kalau misalnya Mental ditanyain ngeri. kenapa masih tabu karena tidak ada akses yang menyeluruh. Iya. Kayak gitu. Nah, bagaimana sih cara kita itu biar bisa merawat diri kita sendiri, biar kita itu jauh yang dari namanya gangguan mental gitu. Betul. Bagaimana? Terutama saya berpesan untuk anak-anak muda sih, khususnya itu 35% penderita ya anak-anak muda. Kenapa sih? Karena kita itu dijejali dengan banyak banget informasi hoax, tapi kita susah untuk ngefilternya. Nah saran saya adalah kita itu harus ada under control, itu ada under controlnya dari kita sendiri. Nggak ada tuh yang ngasih tahu, HP juga paling cuma tahu kamu sudah 5 jam. Kalau kitanya mau terus terobos kan. Jadi yang tahu ada diri kita sendiri. Kalau misalnya kita udah merasa there are something in my body, aduh aku kok kayak lemes banget ya, padahal aku udah minum vitamin. Ya karena yang capek itu tubuh. Kalau stresor itu sedikit demi sedikit, terus juga ya jarang sholat, mari ngono kak mau ketemu uang, apa kayak gila di dalam kamar. Dan itu sering terjadi. Selalu captionnya itu mahasiswi ini tertinggal gini ya karena depresi, stres yang membabi buta itu menjadi depresi, dan itu tingkatannya lebih tinggi kayak gitu. Jadi yang tahu cara merawat diri Ya, kita sendiri itu diri kita sendiri ya Mbak? Nah, kalau psikiater udah nyuruh gini-gini, terus obatnya nggak mau diminum, kamu nggak mau ketergantungan, padahal kamu masih butuh. Nah kamu loh yang minumin obat itu kamu. Kalau kamunya psikiater di entah namanya apa kabar yang lain kayak gitu. Jadi sih. selain merawat diri sendiri juga kita itu sering-sering untuk introspeksi diri ya Mbak? Betul. Kalau misalnya oh ada something di dadaku ataupun ada sesuatu Jangan yang takut, kita Ya. kan itu apa ya, menghajar stigma. Ada orang tuh kadang sebelum mau tuh tapi kayak mahal, duh aku nanti gila. Aku lo gak gila, padahal gila tuh gak boleh loh kita ngomong seperti itu. Itu udah larangan, harusnya kan kita bilang oh DGJ. Semua orang itu bisa terkena, namanya sakit, bisa sembuh, bisa sakit gitu. Jiwa pun begitu. Kalau memang jangan cuma objek fisik, jangan cuma objek skincare. Sesekali kamu ngobrol sama konselormu, sama teman-teman kamu yang basicnya di psikologi, itu penting banget guys. Sekedar ngobrol, mereka itu nguliknya berdasarkan ilmu yang dipelajari 4 tahun. Kamu nggak kerasa kalau kamu dikulik pragmatisnya, kamu dikulik oh kamu ini introvert yang seperti apa, oh kamu ini tuh ambience yang seperti apa, terus kamu ini cocoknya gimana, kamu dominan apa. Itu kan
kamu nggak kerasa kalau sebenarnya kamu dikulik, oh berarti dia celahnya di sini, oh dia masih ada inner child-nya. Itu penting, makanya kenapa mental health ini terus ada, karena belum dihapuskan sampai akarnya mas, kayak gitu. Makanya kenapa saya sangat antusias untuk bahas ini ya, karena memang sampai kapanpun akan terus dibahas gitu. Iya. Nah, Mbak, tentang ciri-ciri orang yang kesehatan mentalnya itu baik itu bagaimana? Yang sehat? Oh, yang sehat ya. Iya. Kalau yang sehat adalah orang yang pasti mampu menyebarkan vibes positif, entah dia extrovert maupun dia introvert, ambivert, apapun itu, adalah orang yang sering nggak sih dengar kalian datang, aduh hujan rek, duh kok hujan sih, atau aduh ini gila batu langsung aja. Itu datang kita ikut sumpah, percaya apa enggak, aura itu adalah vibrasi yang kita dapat, ya kan? Oh ya ampun, ini kayak damai banget ya, aku ikutan damai. Atau kita ngeliat Ustadz, masya Allah, iya kan? Iya. Karena vibrasinya itu masuk ke kita. Kalau kita baik ke orang bakal baik ke kita. Kalau kita udah kayak males ke orang bakal males. Dunia berputar, dunia ngasih feedback tersebut, hukum alam seperti itu. Kalau kamu baik, kamu melempar batu, kamu mungkin dilempar bom. Jadi kayak gitu. Iya. Kalau kamu take and giving, if you can do the big, work will give you better than that gitu. Jadi kalau misalnya emang bisa baik ya kenapa enggak gitu. Dari hal-hal kecil aja. Iya. Kayak gitu. Jadi kelihatan ya Mbak dari auranya. Apa yang dia lakukan kayak gitu sih. Dari mode pembicaraannya Betul. juga. Oh dia ceria nih ya, dia pasti sehat nih. Menyenangkan. Ya, menyenangkan juga. Nggak tertekan juga ya Mbak ya. Betul. Iya. Nah Mbak, di era society 5.0 kan arus informasi kan juga sangat cepat ya Mbak ya. Akhir-akhir ini juga banyak para remaja yang self diagnose, jadi dia itu Betul. seakan-akan Aduh aku kayak punya gini. punya gangguan mental. Berdasarkan Itu bagaimana? lihat Instagram 5 Ah, menit. iya. Langsung aduh aku bipolar. Aduh padahal belum minum obat dokter, belum ke psikolog, belum didiagnose sama psikiaternya. Oh ada psikiater aja lo bisa salah, di upgrade harus ke psikiater yang lain kayak gitu sih. Jadi jangan kayak gitu, harus konsultasi ke profesional. Itu sih saranku. Cukup sekian untuk kali ini ya. Mungkin ada sepatah kata, dua kata ataupun saran untuk para penonton dan para pendengar podcast kali ini Mbak. Silahkan Mbak. Yang penting kalau mau dengar podcast yang bermanfaat, yang baik, yang benar caranya, yang nggak cuma cari panggung, tonton channel ini ya guys, karena banyak banget yang bisa kita petik. Dan aku juga bersyukur banget loh, terima kasih diundang di podcast Mahasiswa Partai. Partai. Keren banget nih penjelasan dari Mbak Ramadhani Nuzula. Selain seorang guru juga paham betul tentang masalah kesehatan mental. Nah, teman-teman cukup sekian untuk kali ini. Jangan lupa untuk merawat diri dan jaga diri dari segala macam gangguan mental. Kalau ada gangguan mental dalam diri Anda, jangan lupa untuk kasih tahu dan bercerita dan mentoring tentunya. Betul. Ada satu pantun untuk saya, pergi ke taman bawa batu bata. Jangan lupa untuk tertawa. Hai teman kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi